bisa mengakses literatur sebanyak mungkin dari tempat lain. Jadi nggak cuma ngandalin apa yang saya kasih dari kuliah ini aja. Soalnya itu di luar dari apa yang ditampilkan di slide ini, tapi masih dalam topik. Jadi intinya gini, di kuliah di kedokteran itu kalian harus kebiasaan untuk belajar yang akan memberikan materi tentang integumen. Histologi sistem integumen. Ada yang tahu, ada yang sudah pernah dengar apa itu integumen? Kulit ya. Jadi kita akan membahas kulit. Nah, mungkin di anatomi nggak akan terlalu banyak membahas tentang kulit ya, karena kan secara makroskopis ya kita bisa lihat langsung lah kulit kita dan bisa kita sentuh langsung gitu. Salah satu organ yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara langsung. Tapi dalamnya itu kita lebih banyak pelajari di histologi gitu ya. Nah, kulit itu salah satu fungsinya itu dia mewakili penampilan gitu ya. Jadi kalau kulitnya tampak dari luar gitu. Nah, di situ sebenarnya pentingnya kulit. Jadi ada nilai estetikanya juga di situ ya. Nah, tapi kalau kita pelajari lebih lanjut sebagai mahasiswa kedokteran kan kita paham sampai ke dalam-dalamnya ya. Jadi kita tuh tahu apa yang ada di bawah kulit seseorang gitu kan. Ya sebenarnya pada dasarnya tuh komposisinya sama, baik dia itu bagus, baik dia itu jelek, baik secara penampilan luar dia itu cantik ataupun dia itu nggak cantik, ataukah dia itu, tapi sebenarnya secara akan sama gitu ya. Yang membedakan itu cuman kira-kira ketebalan kulit itu nggak sampai 1 senti gitu kan. Nah, jadi secara histologi manusia itu diciptakan sama gitu. Oke. Kita sebagai manusia yang nggak boleh sombong karena pada dasarnya nanti akan kita pelajari apa sih yang ada di bawah kulit setiap orang gitu ya. Oke. Nah, kulit itu adalah organ yang terberat dan terbesar dari tubuh kita. Dia komposisinya adalah 15 sampai 20% dari berat badan tubuh total kita. Jadi bukan bukan jantung, bukan usus atau organ-organ yang lainnya. Yang paling berat dan besar itu adalah kulit. Kenapa dia disebut organ? Kenapa kulit disebut organ? Ya karena dia tersusun dari beberapa jaringan. Jaringan apa aja yang ada di kulit? Keempat jaringan dasar itu yang kita pelajari di waktu di blok 1 itu semuanya ada di kulit. Jaringan epitelnya ada, jaringan ikatnya ada, terus jaringan sarafnya ada, terus jaringan otot ada nggak? Otot apa? Ya, ada nanti otot salah satu otot yang ada di kulit itu nanti kita bahas ya, otot polos tuh. Ada yang tahu nggak otot muskulus apa? Rector pili, ya benar. Otot apa itu? Ya, untuk menggerakkan ini ya rambut-rambut yang ada di kulit ya. Kalau misalnya kita gugup atau takut nanti
musculus erector pili yang akan berkontraksi untuk membuat rambutnya berdiri. Oke, kulit itu nanti ada organ-organ tambahan ya, sehingga dia membentuk sistem organ. Sehingga kita sebut dia sebagai sistem integumen. Karena nanti ada organ-organ lainnya yang menyusun kulit ini. Turunan kulit ini ada kuku, rambut, kelenjar-kelenjar ya, ada kelenjar sebasea, ada kelenjar keringat dan lain-lain. Kemudian dia terdiri dari dua regio, epidermis dan dermis. Ada juga buku yang menulis satu lagi di bawah dermis ada subkutan atau hipodermis, tapi di beberapa buku yang lain dan lebih banyak buku yang menulis bahwa hipodermis atau subkutan itu bukan merupakan bagian dari kulit. Kalau area subkutan itu sudah merupakan fasia ya. Gitu ya. Jadi saya cenderung lebih memilih untuk mengkategorikannya menjadi dua aja, epidermis dan dermis. Oke, ini ilustrasi umumnya dari kulit ya. Jadi ada epidermis, kemudian dermis. Oke, ada yang tahu nggak apa itu epidermis, apa itu dermis? Apa? Lapisan terluarnya itu epidermis. Kalau dermis? Nah, kira-kira epidermis itu terdiri dari apa? Epitel. Kemudian kalau dermis? Jaringan ikat. Oke, ya secara umum gambaran umumnya benar ya. Jadi epidermis itu adalah epitel, kemudian dermis adalah jaringan ikat. Kemudian yang tampak di gambar itu ada struktur-struktur lainnya nih. Ada kelenjar, ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea, ada kelenjar keringat, kemudian yang ini saraf-sarafnya. Ada saraf sensoris yang meraba rasa tekanan, kemudian ada yang sentuhan dan lain-lain. Ada yang panas, ada yang dingin. Oke, fungsi kulit. Fungsi kulit itu utamanya adalah untuk proteksi sebenarnya, karena dia letaknya di bagian terluar dari tubuh. Jadi dia melindungi organ-organ yang ada di bawahnya atau di bagian dalam dari tubuh kita. Gitu. Jadi dia kira-kira apa aja yang berhubungan dengan fungsi proteksi dari kulit. Kulit itu ada apa? Epitel, squamous, kompleks berkeratin ya. Jadi dia terdiri dari beberapa lapisan, kemudian ada juga lapisan keratinnya. Sehingga kalau misalnya ada invasi dari mikroorganisme dari luar, itu barirnya yang pertama adalah kulit gitu ya. Keratin dulu yang tebal, kemudian menembus beberapa lapisan epitel, baru dia bisa masuk ke dermis gitu. Dan ke organ-organ di bawahnya. Selain itu fungsi proteksi apa aja yang bisa dilakukan oleh kulit? Ya, kalau luka tertutup kembali. Ya, kemampuan regenerasinya cepat ya. Oke, boleh. Selain itu masih berhubungan dengan luka apa? Bisa mengeluarkan minyak dan keringat. Oke, boleh. Jadi dia fungsinya untuk melembabkan ya, melembabkan. Yang berhubungan dengan proteksi dulu deh, apalagi? Ya? Apa? Rasa sakit itu nanti ke sensoris. Ya bisa juga, betul, tapi itu ke fungsi sensoris. Apalagi tadi proteksi? Ya, melindungi dari sinar UV. Karena ada apa? Pigmen melanin. Oke, ada lagi nggak fungsi proteksinya? Ya, ada lagi sebenarnya. Nanti kita bahas ke poin lain ya. Ini secara general dulu. Kemudian fungsi sensoris tadi apa? Merasakan sakit. Selain apakah cuma sakit yang bisa dirasakan oleh kulit? Apa?
Suhu, panas, dingin, kemudian apa? Sentuhan, rabaan halus, rabaan kasar, tekanan, itu semuanya ada bisa diraba rasakan oleh kulit. Karena nanti di kulit itu ada banyak reseptor sensoris, itu beda-beda. Untuk tekanan beda, untuk panas beda, untuk dingin beda, untuk raba halus beda, gitu kan, dan lain-lain. Kemudian termoregulator ini apa? Menghasilkan keringat ya. Termoregulatornya dilakukan melalui pengeluaran keringat gitu ya, ekskresi keringat. Kalau misalnya cuacanya panas, kulit akan mengeluarkan lebih banyak keringat. Kalau misalnya dingin, kulit akan mengeluarkan lebih sedikit keringat gitu ya. Ekskresi ini juga melalui pengeluaran keringat ya. Kemudian pembentukan vitamin D itu juga terjadi di kulit melalui bantuan sinar ultraviolet gitu. Jadi sebenarnya sinar ultraviolet ini ada penting sama ada manfaat sama bahayanya juga gitu ya. Manfaatnya dia memang diperlukan untuk proses pembentukan vitamin D. Vitamin D ini kan banyak sekali fungsinya. Selain untuk proses penyerapan kalsium, pembentukan tulang dan gigi. Nah, pada waktu awal-awal COVID pandemi kemarin itu kan vitamin D benar-benar dijadikan kayak jadi primadona gitu ya, karena ternyata terbukti orang-orang yang terkena paparan mataharinya itu sedikit itu jadi lebih gampang terkena COVID. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut dihipotesiskan bahwa vitamin D ini berhubungan dengan imunitas. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan vitamin D, sistem imun kita juga tidak berfungsi dengan baik gitu. Oke, kita bahas yang pertama epidermis ya. Epidermis tadi itu adalah lapisan terluar dari kulit. Dia terdiri dari sel epitel, gepeng, berlapis, berkeratin. Ini yang kita lihat gitu kan. Nah, sebenarnya epitel itu adalah terminologi ya, terminologi untuk sel-sel yang letaknya itu di bagian luar dari tubuh. Di bagian luar dari tubuh atau melapisi suatu rongga, itu kita sebut sebagai epitel. Nah, tapi sel epitel itu bisa namanya berbeda-beda. Maksudnya selnya itu, susunnya itu bisa berbeda-beda. Seperti misalnya di kulit, di epitel itu ada beberapa jenis sel. Jadi nanti sel utamanya yang menyusun epidermis itu atau epitel berlapis gepeng ini adalah sel keratinosit. Gitu. Tapi selain sel keratinosit di epidermis itu nanti ada juga sel-sel lain. Sel melanosit, sel Langerhans sama sel Merkel. Gitu. Kemudian sel keratinosit ini nanti akan terbagi menjadi 5 lapisan. Stratum basal, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum gitu ya. Kalau di blok kemarin kita cuma sebutnya epitel, gepeng, berlapis, berkeratin, udah sampai situ aja cukup. Tapi di blok ini kalian harus bisa mengidentifikasi stratum-stratumnya. Stratum basal, stratum spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Nanti kalian waktu praktikum kalian harus liatin stratum-stratumnya ya dari epidermis ini. Oke, ini gambar preparatnya. Insya Allah nanti praktikumnya juga ada sih preparat yang cukup bagus kayak gini ya. Nah, stratum basal itu adalah yang lokasinya nggak bisa. Bisa dipakai nih ya? Bisa. Oke, stratum basal itu yang paling ini ya, yang paling dalam dari epidermis gitu. Jadi
lokasinya itu berada paling dekat dengan dermis. Nah, ini dermis, stratum basal itu di bagian di atasnya dermis, tepat di atasnya dermis. Dia melekat dengan apa? Membrana basalis. Jadi stratum yang langsung melekat dengan membrana basalis adalah terima kasih. Nah, ini ya stratum basal. Jadi dia yang melekat langsung dengan membrana basalis. Kira-kira apa ciri-ciri dari stratum basal? Selain dia letaknya paling bawah, apalagi? Ya, selapis, nggak harus sih selapis. Kalau kita lihat di sini dia lebih dari selapis. Coba lihat warnanya. Warnanya gimana? Lebih gelap ya dari stratum yang lain. Itu kenapa? Karena adanya aktivitas mitosis di situ. Terjadi pembelahan sel di situ. Banyak terjadi pembelahan sel di sini. Jadi di stratum basal ini banyak sekali stem cell ya. Stem cell itu adalah sel yang menjadi cikal bakal sel lain. Nah, sel-sel yang di stratum basal ini nanti akan membelah terus dia menggantikan sel-sel yang ada di epidermis ini. Tapi dia bukannya dari sini misalnya dari stratum basal dia membelah terus dia pindah ke atas gitu ke epidermis terus lepas. Nah, bukan begitu, tapi dia setelah membelah nanti dia akan naik pelan-pelan. Yang di bawah sini dia akan membelah lagi, terus setelah membelah dia akan naik terus sampai ke stratum corneum. Setelah itu dia lepas. Itu namanya proses kornifikasi ya. Proses regenerasi pada kulit. Gitu. Prosesnya itu lamanya 28 hari. Mulai dari dia dibentuk di proses mitosis dari stratum basal ini sampai dia lepas ke atas itu prosesnya kurang lebih 28 hari. Makin bertambah umur, dia makin cepat proses kornifikasinya atau keratinisasinya itu. Kalau yang masih muda gitu, misalnya balita atau misalnya anak-anak itu bisa 15 sampai 20 hari dia udah berganti kulitnya gitu. Nah, proses ini sebenarnya nggak bisa kita amati dengan mata telanjang ya. Jadi tapi dia berlangsung terus gitu. Nah, makanya pada anak bayi ataupun anak-anak gitu yang masih kecil kulitnya kan bersih gitu, terus pori-porinya halus, terus glowing gitu ya. Nah, iya karena proses regenerasinya cepat gitu. Jadi epidermisnya itu selalu digantikan dengan sel-sel yang baru gitu, sehingga sel-selnya itu kan selalu muda gitu, selalu muda, terus memantulkan cahaya dengan baik gitu, makanya kelihatan dia halus bersih gitu ya. Nah, makin bertambah usia proses ini kan makin lambat gitu, yang tadinya harusnya 28 hari makin berumur itu jadi 30 hari, jadi 35 hari. Terus proses regenerasinya itu nggak merata di seluruh permukaan kulit. Jadi ada bagian yang udah ngelupas, ada yang belum gitu kan. Nah, proses pengelupasan ini tuh nggak kelihatan sama kita, nggak terlihat dengan mata telanjang gitu. Nah, tapi yang tampak di dari luar itu kulitnya jadi kusam gitu, karena itu tadi banyak sel kulit mati yang numpuk di permukaan kulitnya yang nggak lepas gitu, yang nggak lepas secara merata. Nah, makanya makin bertambah usia kadang-kadang kulitnya kelihatan makin kusam ya kalau nggak dirawat gitu. Jadi nanti salah satu perawatan kulit itu salah satu perawatan kulit itu salah satu tujuannya adalah untuk meregenerasi sel kulit ini supaya dia tetap bagus gitu, tetap normal regenerasinya walaupun sudah bertambah usia. Jadi kalau misalnya kulitnya udah mulai
kusam, mungkin proses turnover kulitnya terhambat. Nah, salah satu hal lain selain usia yang menghambat turnover kulit itu adalah kena sinar matahari terus-menerus. Itu juga memperlambat proses turnover kulit, menyebabkan kulit jadi tampak kusam. Selain melaninnya juga jadi banyak ya karena kena sinar matahari terus. Nah, nanti ada proses ada perawatan kulit itu yang namanya chemical peeling. Ada yang udah pernah coba chemical peeling? Belum pernah. Nah, kira-kira bagus nggak sih chemical peeling itu? Atau sebenarnya nggak boleh gitu harusnya ngelupasin kulit gitu? Chemical peeling tahu kan? Tapi tahu kan? Jadi chemical peeling itu salah satu perawatan kulit yang dia tuh prosesnya tuh diolesin sama cairan kimia untuk ngelupasin kulit. Jadi biasanya 5 hari atau 1 minggu sesudah chemical peeling itu kulitnya jadi ngelupas-ngelupas. Gitu. Kalau ada yang biasa perawatan itu pasti paham. Biasanya sesudah chemical peeling tuh kulitnya jadi kayak kulit salak yang ada putih-putih ininya. Ada pengelupasannya. Nah, kira-kira itu bagus. Kulit kita kan sebenarnya ngelupas sendiri. Ya. Perlu nggak kira-kira chemical peeling itu? Kulitnya jadi lebih tipis kalau misalnya di chemical peeling gitu kan. Sebetulnya bisa jadi kalau misalnya proses perawatan chemical peelingnya itu dilakukan lebih cepat daripada proses turnover kulit. Jadi misalnya karena pengen glowing banget gitu ya, jadi dia kelupasin terus kulitnya setiap minggu dia peeling gitu kan, ya bisa aja jadi tipis karena kan belum sempat regenerasi dia udah kelupasin lagi gitu kan, lama-lama epidermisnya jadi tipis. Padahal sebenarnya salah satu tujuan chemical peeling itu adalah eksfoliasi ya, untuk membersihkan permukaan kulit kita itu dari sel-sel kulit mati sebenarnya ya. Jadi dari proses regenerasi yang normal itu misalnya dia nggak bersih sempurna atau kulit kita masih kusam kelihatannya, itu bisa dibantu sama chemical peeling untuk meratakan proses tadi gitu sehingga kulitnya jadi lebih bersih atau lebih glowing gitu. Jadi harus mengikuti proses turnover kulit supaya kulitnya nggak tipis. Selain itu sebenarnya kalau dia merangsang regenerasi kulit, sebenarnya epidermisnya harusnya nggak jadi tipis karena epidermisnya dilatih untuk beregenerasi secara normal gitu. Yang tadinya karena mungkin banyak aktivitas di luar, kena matahari terus, jadi epidermisnya harusnya berganti setiap 28 hari, dia jadi 35 hari, 40 hari dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dia bantu dengan chemical peeling nanti epidermisnya akan siklusnya akan normal lagi 28 hari gitu ya. Sebenarnya bagus tapi harus sesuai dengan fisiologi normal kulit gitu ya. Jadi nggak boleh melebihi dari proses normalnya gitu, karena jadinya jadi patologis nanti gitu. Nah, ini salah satu fungsinya kita tuh belajar histologi, fisiologi gitu ya, anatomi. Jadi kita tahu normalnya tubuh kita tuh seperti apa sih gitu. Normalnya kulit kita tuh seperti apa gitu sebelum kita melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang mungkin malah membawa ini bahaya bagi tubuh kita gitu ya. Nah, nanti kalau kalian udah jadi dokter, kalian juga harus bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk pasien kalian gitu. Nggak boleh nanti yang penting biar banyak duitnya suruh aja pasiennya setiap hari datang buat chemical peeling misalnya gitu kan, supaya supaya laris gitu kan kliniknya gitu. Nah, nggak boleh gitu. Jadi itu namanya tindakannya nggak pakai ilmu. Kalau kayak gitu mending jadi itu aja, jadi tabib aja gitu kan, nggak usah belajar kedokteran gitu kan. Kan kalau misalnya tabib atau yang petugas-petugas salon gitu kan, karyawan-karyawan salon tuh kan mereka nggak belajar kedokteran. Lebihnya kalian
Lebihnya kita tahu histologi kulit, kita tahu anatomi kulit, anatomi tubuh, fisiologi tubuh gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang praktek-praktek tapi nggak ada dasarnya gitu. Oke. Nah, berikutnya stratum spinosum ya. Di atasnya stratum basal itu ada stratum spinosum. Ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri karakteristik dari stratum spinosum? Apa? Apa? Tebal. Kenapa dia tebal? Iya, sebetulnya benar ya. Benar, stratum spinosum itu adalah tebal dari epidermis. Nah, kenapa dia di situ paling tebal? Karena memang untuk kulit yang rentan gesekan itu stratum spinosumnya akan lebih tebal daripada kulit yang tidak terkena gesekan. Misalnya di telapak tangan, telapak kaki itu stratum spinosumnya jauh lebih tebal daripada kulit yang lain, kulit tipis gitu ya. Nah, memang fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari gesekan itu tadi. Jadi struktur yang tebalnya itu ada di lapisan ini. Nah, stratum spinosum ini juga dia terikat sangat erat ya antara satu sel dengan sel yang lain. Gitu. Di situ juga kelebihannya. Jadi dia adalah struktur yang sangat kuat. Karena di stratum ini, stratum spinosum ini tonofilamennya itu berkembang dengan baik. Gitu. Tonofilamen itu. Jadi kan sebenarnya seluruh sel ini kan namanya keratinosit ya. Keratinosit itu kalau dari terminologi artinya sel yang menghasilkan keratin. Jadi mulai dari basal sampai ke epidermis, sel ini tuh mampu memproduksi keratin. Gitu. Keratin itu kan sebenarnya struktur yang padat ya. Jadi dia biasanya bisa menjadi ya keras lah gitu kan, bisa membentuk rambut, kuku. Nah, itu semuanya terbentuk dari keratin. Nah, mulai dari stratum basal itu selnya sudah memproduksi keratin, tapi nggak terlalu banyak gitu kan. Makin ke permukaan, dia akan makin banyak keratinnya. Di sitoplasmanya itu akan makin dipenuhi oleh keratin. Sampai di stratum corneum ini sitoplasmanya udah penuh dengan keratin, sampai akhirnya inti selnya udah akhirnya sudah mati gitu ya. Jadi makanya di stratum corneum ini kita sebut sebagai sel-sel kulit mati biasanya. Karena memang sudah tidak ada inti sel lagi di stratum corneum ini. Oke, nah stratum basal ini dia tadi kan aktif membelah ya, makanya itu dia warnanya tuh kalau kita lihat tuh tampak lebih biru ya, karena ada aktivitas mitotik di sini. Ada mitosis kalau kita perbesar, ini misalnya pakai mikroskop elektron yang lebih besar, itu kita bisa lihat ada aktivitas pembelahan sel. Jadi dia terwarnai lebih gelap di inti selnya. Kemudian stratum spinosum tadi dia kan lebih banyak lagi ya keratinnya daripada stratum basal. Nah, di stratum spinosum ini nanti keratin-keratinnya itu akan membentuk tonofilamen. Tonofilamen itu nanti akan membentuk tonofibril. Nah, tonofilamen ini nanti itu kan dia juga itu kan kayak kerangkanya sel ya. Sel itu kan punya kerangka juga namanya tonofilamen ya. Nanti dia akan menjulur keluar si kerangka ini, kemudian dia akan berikatan dengan tonofilamen dari sel yang sebelahnya membentuk desmosom. Ingat ya, di pelajaran epitel kemarin desmosom apa? Ya, dia tuh kayak lem antara satu sel dengan sel yang lain. Tapi sebenarnya kalau dilihat benar-benar itu tuh kayak ada rangka-rangka yang keluar dari sel yang satu dengan sel yang lain, terus mereka berjalinan. Nah, itu desmosom gitu. Makanya kalau dilihat lebih besar itu di stratum spinosum ini, kalau kita lihat banget ya, lihat lebih detail gitu ya, di celah antar selnya tuh kayak ada garis-garis gitu.
Itu adalah desmosomnya. Nah, dia sangat banyak desmosomnya di stratum spinosum ini. Kalau ikatan antara satu sel dengan sel yang lain itu namanya hemidesmosom ya. Oh salah, desmosom aja. Tapi kalau sel antara sel keratinosit dengan dengan membrana basalis namanya hemidesmosom. Desmosomnya itu namanya. Nah, terus karena dia itu banyak sekali desmosomnya, jadi kan dia itu antara satu sel sama sel yang lain itu kan ini ya saling tarik menarik ya karena dia kuat kan antara sel satu dan sel yang lain itu saling mengikat satu sama lain. Akhirnya dia bentuknya tuh spinosum. Spinosum itu apa? Kayak duri-duri gitu ya. Jadi dia tuh berduri-duri selnya gitu. Karena banyak sekali desmosom itu tadi. Makanya dia disebut stratum spinosum. Nah, stratum ini yang paling sulit dilepas gitu. Kalau misalnya ada gesekan, dia paling kuat untuk menahan gesekan itu gitu. Paling yang tergesek mungkin lapisan epidermis sama stratum corneum sampai granulosum aja. Nanti di spinosumnya dia lebih kuat menahannya. Gitu. Nah, kemudian di atasnya lagi ada stratum granulosum. Sebenarnya ini ya, ada beberapa buku yang menulis sebenarnya di bagian bawahnya stratum spinosum ini masih ada juga aktivitas mitotik, tapi makin ke atas makin berkurang ya, yang paling dekat dengan stratum basal. Nah, beberapa buku ada yang menyebutnya ini sebagai Malpighian layer, lapisan Malpighi. Nah, kalau misalnya ada yang terbaca lapisan Malpighi itu maksudnya adalah stratum basal dan stratum spinosum. Itu dua-duanya punya aktivitas mitotik, tapi yang paling utama adalah di stratum basal ya kalau untuk mitosis ya. Oke, di atasnya stratum spinosum itu ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini apa ininya? Khasnya, karakteristiknya. Dari namanya aja apa tuh? Granulosum. Jadi dia memproduksi granula lamelar namanya. Itu yang khasnya. Granula lamelar ini itu terdiri dari lipid utamanya ya, lemak gitu. Selain itu dia juga masih memproduksi keratin juga. Tapi selain keratin dia juga menghasilkan granula lamelar atau lapisan lipid. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa lapisan lipid ini? Apa? Apa? Suhu? Regulasi suhu mungkin nggak terlalu berfungsi itu sih. Oh, hangat. Ya, tapi itu lebih ke pembuluh darah gitu, yang membuat suhu hangat. Selain itu apa lagi? Pelindung dari air. Ya benar, dari air. Ya. Dari air, kenapa? Kalau ada minyak kan dia nggak akan gampang masuk kan air. Coba aja tetesin air di permukaan kulit kalian. Dia kan bentuknya tuh jadi kayak nggak masuk kan ke dalam kulit. Jadi dia bertahan di permukaan kulit gitu. Nggak langsung nyerap kayak kalian tetesin air di pakaian tuh langsung hilang gitu kan airnya. Tapi kalau di kulit enggak, dia kan tetap tertahan di situ. Salah satunya adalah karena adanya granula lipid dari stratum granulosum ini. Nah, granula lipid yang ada di stratum granulosum ini nanti akan dilepaskan secara eksositosis, akan dikeluarkan ke celah antar sel. Nanti dia akan dikeluarkan ke celah antar sel dan akan melapisi sel-sel yang ada di atasnya dengan lipid, termasuk di stratum corneum. Gitu. Jadi di lapisan stratum corneum ini nanti di sekelilingnya itu dilapisi, di luar-luarnya itu dilapisi sama lipid, sehingga kulit kita nggak gampang menyerap air gitu. Nah, ini aplikasi medisnya gimana? Kalau misalkan kalian punya pasien nih, pasien kulit gitu ya, ada iritasi gitu kulitnya.
kira-kira kalian akan memberikan sediaan berbentuk krim atau gel. Kalau krim itu lemak dalam air, kalau gel itu air dalam lemak. Artinya kalau krim itu dominannya strukturnya adalah lemak, kalau gel itu dominannya strukturnya adalah air. Kenapa? Iya, karena biar lebih gampang diserap gitu. Jadi zat aktif dari krimnya itu akan lebih gampang diserap, lebih gampang masuk ke epidermis kalau dia berbentuk minyak gitu. Sebenarnya ya. Jadi makanya kalau misalnya disuruh milih, apakah kamu akan ngasih pasien itu sediaannya krim atau gel? Krim sebenarnya lebih efektif untuk penyerapan. Karena itu tadi ada lapisan lipid itu tadi yang menghalangi masuknya air gitu. Kalau kita kasih air, penyerapannya akan lebih lambat. Tapi sayangnya yang sediaan berbentuk krim ini rasanya tuh agak sedikit berat gitu ya. Jadi kayak kayak lebih nutup pori-pori gitu, kayak lebih panas rasanya gitu kan ya. Daripada sediaan gel yang rasanya lebih ringan gitu di kulit karena dia lebih dingin, lebih adem gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi efektivitas itu untuk penyerapan krim lebih baik gitu. Selain itu kan membran sel juga terdiri dari lipid bilayer ya. Jadi untuk masuk ke dalam selnya pun itu lebih gampang sediaan yang berbentuk krim daripada gel gitu. Tapi ada kondisi tertentu. Kalau misalnya kulitnya sudah sangat berminyak atau ada jenis kulit yang sebenarnya dia tampak berminyak tapi sebenarnya kalau diamati lebih dalam gitu dia tuh sebenarnya nggak terlalu justru malah kering gitu. Nah itu bisa aja kalian kasih sediaan yang gel gitu supaya minyaknya nggak makin bertambah gitu ya, supaya nggak lebih berminyak lagi kulitnya. Tapi memang resikonya dia penyerapannya jadi lebih lambat gitu. Jadi ini ya dipertimbangkan manfaatnya dan juga ya mudaratnya lah ya gitu. Kalau kira-kira si krim ini jadi bikin wajahnya lebih berminyak, ya ganti gel gitu. Kalau kulitnya normal-normal aja, bagus-bagus aja, nggak ada masalah, nggak ada jerawat dan lain-lain, boleh kalian kasih krim. Itu lebih bagus, lebih efektif gitu. Oke, berikutnya di atasnya stratum granulosum ada stratum lucidum. Nah, di stratum lucidum ini cuma ada di kulit tebal ya. Kalau kulit tipis itu dia nggak ada. Stratum lucidum ini di lapisan ini keratin udah semakin banyak di sitoplasmanya. Kemudian di lapisan ini sudah mulai intisal sudah mulai menghilang, tapi kadang-kadang masih ada. Itu kalau dilihat di bawah mikroskop dia translucent ya, kayak tampak lebih jernih gitu ya. Kemudian di atasnya stratum lucidum itu ada stratum corneum. Di sini udah nggak ada intisal lagi, semuanya udah merupakan keratin aja lapisan ini ya. Stratum corneum ini yang sering kali kita sebut sebagai sel kulit mati gitu. Oke, ini penjelasannya ya tadi. Oke, berikutnya kita bahas epidermal fluid barrier, sawar kulit atau ya sawar kulit ya. Kalau misalnya kalian hobi pakai atau hobi pakai skincare ataupun sering baca-baca tentang skincare, pasti kalian sering dengar barrier kulit, barrier krim gitu kan. Apa sih barrier kulit itu? Apa? Ya, jangan bisa nyebut aja tapi nggak tahu apa itu gitu kan. Jadi barrier kulit itu adanya di epidermis. Apa saja penyusunnya? Itu ada 3 hal ini. Yang pertama
multilamellar lipid. Multilamellar lipid ini yang mana? Lipid yang stratum granulosum tadi. Dia kan nanti dilepaskan ke sel-sel yang ada di atasnya, di stratum corneum, stratum lucidum, dan di stratum granulosum itu sendiri nanti dia akan dilapisi oleh sel-selnya itu dilapisi oleh selapis tipis lemak. Nah, ini adalah lemak multilamellar ini yang berasal dari stratum granulosum tadi. Gitu. Kemudian, nah ini yang paling luar ya. Ini paling luar adalah lemak itu tadi. Kemudian lapisan yang kedua, barrier yang kedua adalah membran sel dari keratinosit itu sendiri. Sel envelope dari keratinosit itu sendiri terdiri dari 3 protein. Involucrin, small protein, rich protein, sama loricrin. Kemudian yang keempat adalah keratin filagrin kompleks. Nah, di lapisan luar itu ada filamen-filamen keratin ya. Dari membran sel dari sel keratinosit yang ada di bagian permukaan dari epidermis. Itu. Nah, kemudian ada kalau kalian sering dengar ceramide gitu, ceramid, terus apa lagi ya? Nah, itu sebenarnya salah satu komponen penyusun dari lipid ini. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada yang menyebut krim, barrier krim gitu kan. Nah, itu salah satu isinya ceramid biasanya gitu ya. Karena sesuai dengan komposisi dari barrier krim itu fungsinya adalah untuk melindungi epidermis ini gitu supaya tidak kering, supaya dia tetap lembab gitu, supaya dia lemaknya itu tidak tidak hilang gitu ya. Makanya kalau misalnya pakai sabun muka itu kalau bisa jangan yang ada deterjennya terlalu banyak, yang sabunnya itu kalau misalnya diusap gitu ya, berbusanya banyak banget. Nah, itu biasanya deterjennya cenderung lebih banyak gitu. Nah, deterjen itu kan dia melarutkan lemak ya. Jadi kalau misalnya pakai ke kulit itu nanti lemak alami kulit bisa aja ikut terangkat gitu, ikut hilang. Itu makanya kalau kulitnya cenderung kering jangan pakai yang sabun yang terlalu banyak busanya gitu. Nanti akan makin kering kulitnya dan mengganggu sawar kulit tadi, barrier kulit. Selain itu yang bisa mengganggu barrier kulit juga alkohol. Alkohol itu kan juga bisa melarutkan lemak ya. Jadi kalau misalnya kita pakai produk yang terlalu banyak alkoholnya, nanti lemak alaminya juga bisa ikut terangkat juga gitu. Oke, itu jadi contoh-contoh hal-hal yang harus kalian pahami gitu ya. Biologi normalnya sebelum kalian mengaplikasikannya ke pasien atau ke ini. Panas banget ya? AC-nya memang kayak gini atau gimana? Memang mati ya? Buka aja atau enggak? Pintunya dibuka atau enggak minta tolong tadi Kak Indra tadi apa ini AC-nya bisa di itu ya? Settingan AC-nya mungkin. Coba boleh ada yang panggilin Pak Indranya. Siapa tahu mungkin dia bisa turunin setelan AC-nya supaya bisa lebih dingin. Tolong dia yang di belakang aja. Bisa konsentrasi nggak panas-panas? Masih bisa ya, harus semangat ya. Nanti kalau kalian udah jadi dokter, jaga di poli penyakit dalam, itu kan kayak misalnya di kelas 3 itu nggak ada AC-nya, harus tahan gitu ya, harus tetap semangat. Iya. Atau misalnya nanti ke daerah gitu kan, nanti kan nggak ada AC-nya tempatnya.
Oke, kita lanjut ya. Di kulit itu ada juga yang namanya dermoepidermal junction. Ini adalah struktur yang penting juga ya. Di kulit selain dari epidermis, kemudian dermis, struktur yang ada di antaranya itu juga penting. Nah, ternyata nggak cuma ada membrana basalis di situ, ada beberapa struktur lainnya. Membrana basalis itu adalah ini. Dia disusun 1 dan type 3 kolagen. Jadi ada kolagen type bukan yang itu. Type 4 dan type 7 tipe 7 kolagen gitu ya, membrana basalis. Sedangkan ini tipe 1 dan tipe 3, kolagen tipe 1 dan tipe 3 ini menyusun dermis retikuler. Nah, kemudian ini adalah sel keratinnya ya. Sel keratin ini dia punya hemidesmosom yang mengeluarkan tonofilamen tadi yang nanti akan berikatan dengan kolagen yang ada di membrana basalis tadi. Jadi anchoring filamen dari keratin itu nanti dia akan mengikat berikatan dengan serat kolagen yang ada di membrana basalis. Ini ilustrasinya ya, ilustrasi dari membrana basalis. Kemudian di membrana basalis itu juga ada kolagen tipe 7 yang bentuknya kayak loop gini. Kolagen tipe 7 ini fungsinya dia berkaitan dengan kolagen tipe 1 dan tipe 3 yang ada di dermis gitu. Makanya dia ikatannya itu satu sama lain itu sangat erat ya. Kalau diperbesar itu struktur-strukturnya adalah ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya struktur ini mengalami gangguan? Kira-kira manifestasi klinisnya yang bisa kita lihat tuh apa yang terjadi? Kalau ada gangguan di dermoepidermal junction ini. Pori-pori melepuh, betul. Jadi kulitnya itu tampak melepuh. Jadi kalau misalnya ya, kalau kalian bayangin kalau misalnya epidermis ini lepas dari dermis, lepas dari membrana basalisnya ya, itu misalnya ya. Akhirnya celah antara dermis dan epidermis itu akan terisi oleh cairan plasma gitu ya, akan merembes keluar mengisi celah yang kosong itu sehingga terbentuk blister atau lepuh gitu. Nah itu kalau misalnya kalian lihat ada lepuh, itu artinya ada gangguan di lapisan ini. Jadi gangguannya bukan di epidermis, bukan di dermis, tapi di dermoepidermal junctionnya, di struktur yang nempelin antara epidermis dan dermis. Nah contohnya apa? Penyakit yang ada melepuhnya. Apa? Luka bakar misalnya ya, atau cacar gitu ya. Nah itu artinya kedalamannya itu sampai di dermoepidermal junction ini dia. Gitu. Kalau misalnya luka bakarnya itu sampai nggak lagi terbentuk lepuhan, dia benar-benar udah kayak menghitam gitu ya, itu pasti lebih dalam dari ini. Kalau dia masih ada blister, artinya dia masih di bawah epidermis gitu ya. Jadi belum terlalu jauh dari epidermis gitu. Nah, begitu juga varicella. Varicella itu sebenarnya cacar ya. Jadi sebenarnya dia kedalaman lesinya itu nggak sampai dermis. Dia cuma antara dermis dan epidermis saja. Tapi kalau misalnya dia ada infeksi sekunder, misalnya sering digaruk atau dipecah-pecahin, itu nanti bisa lebih dalam. Dan kalau udah nyampe dermis bisa timbul scar atau apa ya, bopeng gitu. Seharusnya kalau nggak diapa-apain, dia tuh sebenarnya superficial lesinya, nggak sampai dermis. Nah makanya kalau kita ada luka atau apa gitu ya, jangan banyak diintervensi, nanti kalau dia lebih dalam dari dermis berbekas, bopeng atau apa gitu ya. Oke, nah ada penyakit-penyakit genetik yang manifestasi klinisnya juga menimbulkan banyak lepuh gitu ya. Biasanya
pasien-pasiennya itu mudah sekali melepuh. Nah, itu berhubungan dengan ada gangguan genetik yang menyebabkan protein kolagen tipe 7-nya nggak terbentuk gitu, ataupun misalnya kolagen tipe 4-nya tidak terbentuk, nanti manifestasi klinisnya juga berbentuk blister gitu ya. Oke. Tadi sebelumnya kita banyak bahas keratinosit ya. Selanjutnya kita akan bahas sel lain selain keratinosit yang ada di epidermis. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak tentang stratum-stratum tadi gitu? Ya. Nah itu tadi karena kan dia sering terkena gesekan ya. Akhirnya kan kulitnya beradaptasi sehingga kulitnya akan jadi lebih tebal. Itu kalau diperhatikan itu stratum spinosumnya pasti jauh lebih tebal dari kulit-kulit orang yang biasanya nggak melakukan aktivitas sebanyak itu gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang ini ya, kalau dia ada virus tertentu yang membuat proses keratinisasi itu jadi terganggu. Jadi misalnya kayak peruka atau bahasa Indonesianya itu bisul ya, bukan bisul, apa sih? Kutil. Nah, itu menyebabkan proses keratinisasi itu ini nggak normal. Jadi kulitnya akan menebal terus, itu biasanya karena dipengaruhi oleh virusnya tadi menyebabkan proses turnover kulitnya tadi terganggu gitu. Tapi kalau secara normal, proses normal itu bisa karena gesekan terus-menerus, itu juga menyebabkan kulit kita tuh menjadi lebih tebal sebagai bentuk adaptasinya, tapi itu normal. Oke, pertama keratinosit tadi udah banyak kita bahas, lewatin aja. Ya. Ya, jadi kan karena ininya kan faktor ininya kan si gesekan tadi ya yang menyebabkan kulitnya jadi berproliferasi kan. Nah, nanti stratum basalnya itu akan terangsang untuk berproliferasi kalau kena gesekan gitu, akan membentuk sel kulit yang baru gitu, terus menerus gitu. Semakin banyak gesekan, dia kan kulitnya beradaptasi, oh nih butuh lapisan lebih tebal nih. Stratum basalnya akan membentuk lapisan kulit baru, sel kulit baru. Nanti dia akan berhenti di spinosum. Spinosumnya akan lebih banyak di situ gitu. Karena dia lebih kuat. Jadi dia akan menyusun stratum spinosum lebih banyak. Itu bukan pencetus ya. Stimulusnya itu dari gesekan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada, kita lanjut ke melanosit ya. Melanosit ini dia beda asalnya dari keratinosit. Kalau keratinosit dari ectoderm, melanosit itu dari neurocrest. Nah, dia letaknya itu di stratum basal dan di stratum spinosum, kemudian ada juga di folikel rambut. Gitu. Nah, dia akan melekat dengan hemidesmosom dengan lamina basal, tapi dia tidak melekat dengan keratinosit. Dia nempelnya itu cuma dengan membrana basal, membentuk hemidesmosom, tapi dia tidak ada desmosom untuk mengikat dengan keratin lain. Kemudian bentuknya dia tuh ada kayak proses dendritiknya, ada kayak tangan-tangan gitu. Sel-selnya tuh kayak punya tangan-tangan. Fungsinya nanti untuk mentransfer melanin. Ya, ini proses pembentukan melanin itu dari asam aminotirosin, kemudian dengan bantuan enzim tirosinase dia berubah menjadi melanin. Melaninnya nanti akan dikumpulkan ke dalam kantong-kantong kecil atau vesikel, kemudian dia akan matang, kemudian
disebut dengan melanosom kantongnya itu ya kalau misalnya dia sudah matang. Kalau dia sudah matang nanti akan diangkut ke ujung-ujung tangannya gitu, akan diangkut diletakkan di ujung-ujung dari dendrit dari melanosit ini. Nah, lihat gambarnya langsung aja ya biar lebih jelas ya. Ya, ini badan Golgi melanosom nanti akan terbentuk. Melanosom ini nanti kalau dia sudah matang, granulnya sudah matang, akan diletakkan di dendrit-dendritnya, di tangan-tangannya. Ya, sel keratin ini sel melanositnya. Nah, di sekitarnya ini adalah sel apa? Keratinosit, gitu. Nah, untuk apa dia ada di sini melanosomnya ada di sini? Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia dibutuhkan, melaninnya dibutuhkan lebih gampang untuk ditransfer gitu ya. Nah, apa sih gunanya melanin ini? Melindungi dari sinar UV. Bagaimana dia melindungi dari sinar UV? Sel kulit dari sinar UV, ya? Apa? Dipantulin. Selain itu, ya apa sih yang dilindungi dari selnya itu? Sel apa yang dilindungi? Keratinosit. Apa yang dilindungi? Inti sel. Kenapa? Ada DNA di dalam inti sel. Jadi nanti melanin ini melindungi inti sel dari keratinosit. Makanya dia punya dendrit yang ada di dekat keratinosit gitu ya. Jadi pada saat dibutuhkan, misalnya ada sinar UV yang mengenai sel keratinosit, itu nanti sel yang dendrit yang terdekat ini nanti akan difagositosis sehingga melaninnya akan bisa diserap. Kemudian granulnya nanti akan pecah, kemudian melaninnya akan mengelilingi inti sel dari keratinosit. Gitu. Jadi inti sel dari keratinosit ini nanti akan terlindungi. Yang dilindungi adalah DNA-nya karena radiasi sinar UV itu bisa menyebabkan mutasi DNA di kalau ada mutasi apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi mutasi gen, apa yang terjadi? Apa yang ditakutkan? Kanker kulit gitu ya. Jadi sel-selnya yang tadinya normal dia akan berubah menjadi sel kanker. Sel kanker itu kan sifatnya dia membelah terus-menerus ya. Membelah terus-menerus, membesar gitu sampai menimbulkan suatu tumor ya ataupun jaringan yang menonjol gitu ya disebut dengan tumor. Nah, itu akan terus membesar gitu. Nah, dia kan akan sel kanker ini kan akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dari sel normal ya. Jadi dia mengambil suplai nutrisi dari sel-sel yang lain. Nah, itu bahayanya sel kanker. Kemudian dia juga bisa menyebar ke sel-sel ke organ lain gitu, menyebar ke organ lain dan menimbulkan sama gitu ya. Di situ dia akan memblok suplai nutrisi di organ tersebut sehingga fungsi organ tersebut nanti lama-kelamaan makin menurun sehingga nanti lama-lama pasiennya akan meninggal. Gitu. Ya, jadi untuk orang-orang yang punya melanin lebih banyak itu dia resiko untuk terkena kanker kulit akan lebih kecil. Itu untuk orang-orang yang punya pigmen gelap itu justru resiko kankernya akan lebih kecil. Orang-orang yang berkulit akan lebih gampang terkena kanker kulit. Nah, bagaimana caranya memproteksi kulit selain dengan proteksi alami? Menggunakan sunscreen. Sunscreen itu ada yang fisikal, ada yang chemical ya. Jadi kalau yang fisikal itu dia melapisi kulit kita. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari itu akan dipantulkan kalau yang fisikal. Sunscreen fisikal itu
yang kalau kalian baca isinya itu titanium dioxide, zinc oxide, itu adalah sunscreen physical. Jadi dia nggak diserap oleh kulit ya, tapi nggak enaknya dia cenderung putih-putih gitu, white cast namanya. Jadi kayak timbul putih-putih karena memang dia secara fisik membloknya gitu. Kalau ada matahari masuk dipantulin. Ada juga yang disebut dengan sunscreen chemical. Kayak misalnya kalau yang isinya itu oksibenzen, dioksibenzen, oktabenzen gitu. Nah, itu merupakan sunscreen chemical. Kalau chemical ini dia lebih gampang diserap. Jadi dia nggak menimbulkan white cast biasanya. Terus kalau misalnya ada sinar matahari masuk, dia juga diserap gitu, bukan dipantulkan. Oke, berikutnya ada sel Langerhans. Sel Langerhans ini sel apa sih? Sel dendritik, fungsinya untuk imunitas. Nah, salah satu fungsi proteksi dari kulit adalah melindungi tubuh kita dari infeksi ya. Jadi barrier yang pertama kali itu adalah kulit. Kuman itu sebelum sebagian besar kuman itu port di entry-nya adalah kulit ya, tempat masuknya adalah kulit. Nah, makanya di kulit kita punya tentara kecil ini, namanya sel Langerhans. Dia yang pertama kali mengenali kalau ada patogen, antigen yang masuk gitu dari luar. Tapi dia bukan yang bunuhnya bukan si Langerhans ini. Dia hanya sebagai APC. APC apa? Antigen presenting cell. Apa fungsinya? Iya, dia mengenali, kemudian dia memberikan informasi, dia sampaikan ke limfosit, limfosit T gitu ya. Jadi dia cuma mengenali aja, oh ini ada apa namanya, ada musuh nih kira-kira mau masuk ke tubuh kita gitu ya. Kemudian dia langsung ambil sampelnya dikit gitu kan, kemudian dia bawa itu sampel, dia kasih tahu ke limfosit. Nanti selanjutnya limfosit yang mengambil tindakan selanjutnya. Apakah kalau kata limfosit langsung dibunuh, natural killer cell datang sama neutrophil untuk bunuh gitu. Kalau katanya, oh ini kayaknya nih butuh antibody nih gitu, kayaknya nih jangka panjang dia bakal nyerang lagi. Oke, limfosit D, limfosit T ngomong sama limfosit B, kamu bentuk antibody. Nanti dia akan berubah jadi plasma sel untuk bentuk antibody. Jadi kalau misalnya antigen ini masuk lagi, APC datang, APC ngelihat, oh ini ada lagi nih makhluk yang sama, langsung antibodinya datang gitu ya, nggak lagi ada proses buat lagi gitu ya. Oke, apa namanya? Sistem imun sudah masuk ya semester kemarin ya. Nah, pelajaran tentang sistem imun tuh jangan kalian lupa, di setiap blok itu biasanya tuh berhubungan gitu, dan itu tuh salah satu topik yang menarik ya. Kalau kita apa namanya paham tentang sistem imun kita itu kita tuh makin makin ini apa sih namanya, merasa bahwa memang Tuhan kita tuh menciptakan kita tuh sebegitu sempurnanya gitu. Jadi hal-hal yang kecil, tentara-tentara kecil ini tuh diciptakan benar-benar terstruktur gitu. Kayak kalian kalau lihat tentara TNI gitu kan, itu tuh kira-kira seperti itu. Ada yang ngejaga di perifer, ada yang ngejaga di apa namanya di luar gitu ya. Kemudian ada yang kerjanya tukang lapor gitu kan, ada yang cuma tukang ngintai, ada yang memang tukang bunuh, ada yang sniper gitu ya, penembak jarak jauh, ada yang tugasnya bikin racun, ada yang tugasnya apa, pokoknya lengkap banget gitu ya, sampai tubuh kita tuh memang diciptakan dengan segala perlengkapan perangnya gitu ya. Yang kita tuh nggak bisa lihat setiap saat, bahwa sebenarnya setiap saat kita tuh menghadapi musuh yang nggak terlihat ini gitu. Oke, jadi memang makin dalam belajar kedokteran harusnya makin banyak bersyukur ya sebagai manusia. Alhamdulillah diciptakan dengan organ yang sempurna gitu. Oke, nah ini strukturnya ya. Langerhans itu ada di stratum spinosum. Dia APC, dia apa namanya
tugasnya ya bersiap-siap kalau misalnya ada antigen yang masuk ya. Kalau di mikroskop itu nanti di praktikum kita akan sulit ngebedain mana keratinosit, mana melanosit, mana Langerhans gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini ya, nanti akan bisa diamati di bawah mikroskop ada struktur yang coklat-coklat gitu. Ada topinya coklat-coklat gini. Ini sel apa sebenarnya? Melanosit atau keratinosit. Justru ini adalah keratinosit. Justru melanosit itu enggak seperti ini. Yang dilapisi, yang inti selnya dilapisi oleh melanin adalah keratinosit kan? Gitu. Nah, justru kalau kalian ngelihat ini pasti bukan melanosit. Nah, kalau misalnya mikroskopnya lebih bagus lagi gitu, kalian bisa lihat dari itunya apa celah antar selnya. Dia kan nempelnya ke membrana basalis ya dengan hemidesmosom. Tapi dia nggak melekat dengan sel keratinosit lain. Kalau kalian amati ada sel yang nempelnya cuma di membrana basalis, kemudian letaknya di stratum basal dan stratum spinosum, kemudian di sekitar dia nggak melekat nih ada kayak struktur halo kayak gini, artinya kan dia nggak nempel tuh di sel sekitarnya. Nah ini kemungkinan adalah melanosit. Kalau keratinosit dia pasti nempel di sel-sel yang satu dengan lainnya. Gitu. Nah tapi bedakan ya, ini kan sel-sel yang di spinosum ya. Sel spinosum ini halonya ada di sekitar inti. Bukan di ini kan, kalau ini kan ini inti ya, ini membran plasma ya. Jadi halonya itu yang putih-putihnya itu ada di luar membran plasma karena memang dia nggak nempel kan di sel sekitarnya. Nah tapi kalau yang spinosum itu dia yang halonya itu struktur osmosom antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi kan dia sel itu jadi ketat kan sampai akhirnya dia membentuk celah dengan si inti selnya. Sebenarnya aslinya enggak, tapi pada waktu pembuatan preparat si sel ini kan jadi apa gampang terlepas ya. Jadi antara inti selnya ini udah kayak ada halo gitu di sekitarnya karena adanya tarikan dari desmosom itu tadi. Oke, dia juga melindungi sel Langerhans ini juga melindungi kulit dari ini ya, karsinogen juga. Dia mencegah sel-sel untuk berproliferasi secara berlebihan. Jadi kalau misalnya dia lihat ada sel yang membelah secara tidak wajar, membelah terus gitu ya, ini enggak normal nih sel ini. Dia juga bakal menganggap itu sebagai antigen atau patogen. Jadi dia akan lapor ke limfosit T untuk dimusnahkan. Jadi selain patogen, sel-sel yang berpotensi karsinogen juga dia akan musnahkan. Nah kemudian sel lain yang ada di epidermis itu adalah sel Merkel. Sel Merkel ini adalah sel sensoris yang berfungsi sebagai mekanoreseptor. Jadi karena letaknya di epidermis, dia kan di bagian permukaan ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk untuk fungsi raba halus gitu. Jadi kalau misalnya kita senggol dikit aja, kita tetap berasa gitu. Karena di epidermis ada reseptornya namanya sel Merkel. Tapi kalau misalnya untuk tekanan yang dalam gitu, itu nanti ada reseptor sendiri di dermis gitu ya. Itu ada namanya reseptor Pacini gitu. Dan lain-lain. Nanti ada slide-nya. Oke, ada pertanyaan tentang epidermis? Enggak ada ya. Kita ke dermis. Dermis ini terutama disusun oleh jaringan ikat. Jaringan ikat apa yang ada di dermis? Padat, irreguler ya. Kolagen tipe berapa? 1 dan 3, betul. Kolagen tipe 1 dan 3. Kemudian ada serat apa lagi selain kolagen?
retikuler, ya sedikit. Selain itu yang banyak kolagen dan seratnya. Elastin. Jadi di dermis itu ada kolagen dan elastin. Itu. Nah, dermis itu terbagi menjadi dua ya, dermis papillary dan dermis retikuler. Sebenarnya tidak ada batasan tegas antara dermis papiler dan retikuler. Kayak misalnya epidermis ke dermis kan ada membrana basalis ya yang memisahkannya. Tapi kalau dermis papillaris sama retikularis itu enggak ada pemisahnya. Jadi membedakannya hanya dari strukturnya. Kalau dermis papillary itu dia lebih banyak sel daripada serat. Kalau dermis reticularis itu dia lebih banyak seratnya. Jadi serat kolagen lebih banyak, sel-sel fibroblastnya lebih sedikit. Kalau papillary itu dia sel-selnya lebih banyak nih, lihat lebih banyak inti selnya nih terlihat, tapi seratnya lebih sedikit. Ya. Ini di bawah mikroskop kita akan lihat seperti ini epidermis, kemudian ini dermis papillary, dermis retikular. Kalau kita lihat nih dermis retikular kan dia seratnya lebih banyak, terus lebih tampak lebih padat juga dibandingkan dengan dermis papillary. Ini papillary lebih banyak inti selnya, ini banyak fibroblastnya, lebih banyak fibroblast daripada yang reticularis. Kalau kalian lihat struktur ini adalah struktur pembuluh darahnya. Karena di antara dermis papillary dan reticularis ini ada jalinan pembuluh darah yang namanya plexus reticularis. Nah, plexus reticularis ini bersama dengan plexus lagi yang ada di bawahnya, plexus cutaneus, itu yang berfungsi untuk regulasi suhu. Jadi kalau misalnya suhu panas, kita kan akan lebih banyak mengeluarkan panas ya supaya suhu tubuh jadi nggak panas, itu nanti pembuluh darahnya akan vasodilatasi. Kalau yang kulitnya putih biasanya lebih gampang kelihatan mukanya jadi lebih merah gitu ya. Kalau panas tuh ngeping gitu ya. Nah itu pembuluh darahnya vasodilatasi untuk ngeluarin panas. Tapi kalau dingin itu akan lebih pucat karena pembuluh darahnya mengecil, vasokonstriksi untuk mengurangi pengeluaran panas. Oke, ini penjelasannya tadi udah. Kemudian, nah di dermis reticularis ini kan ada ini ya, dia membentuk tonjolan-tonjolan ini yang berinterdigitasi dengan epidermis. Nanti epidermisnya di bagian dermis yang menonjol ini juga di permukaan dia akan menonjol juga. Nah ini kalau di makroskopis kita ngelihatnya sebagai sidik jari. Gitu. Jadi nanti cengkungan-cengkungan ini nanti dia membentuk alur-alur sidik jari gitu. Nah, di dermis papiler itu ada reseptor sensorik juga, badan Meissner, karena masih di permukaan, dia juga meraba rasakan sentuhan juga. Yang ini ya, Meissner. Dermis retikular itu dia sel-selnya lebih sedikit, lebih banyak serat. Nah, di dermis retikular ini lebih banyak bisa kita jumpai adnexa kulit, kayak misalnya kelenjar keringat, kelenjar sebasea, folikel rambut, itu dia letaknya itu biasanya lebih dalam ya. Kemudian ada juga reseptor sensoris yang disebut dengan badan Pacini. Nah, ini untuk tekanan kuat ya. Karena letaknya dalam kan di dermis bagian dalam, jadi dia baru terangsang kalau ada tekanan yang dalam. Makanya dia merespon tekanan yang dalam, yang Pacini ini. Oke, berikutnya kulit tebal dan kulit tipis. Jadi perbedaan antara kulit tebal dan kulit tipis itu terletak di beberapa hal. Yang pertama epidermisnya. Epidermisnya kulit tebal itu lebih tebal, kulit tipis ya lebih tipis.
Kulit tebal itu ada lapisan apa yang tidak ada di kulit tipis? Stratum apa tadi? Lucidum. Kemudian di kulit tipis itu biasanya banyak adnexanya itu lebih lengkap. Jadi ada folikel rambut, ada glandula sebasea, ada musculus arrector pili di kulit tipis. Tapi kalau di kulit tebal itu tadi nggak ada. Gitu. Kenapa? Ya memang diciptakan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya ada pertanyaan di ini untuk OSP misalnya, ciri-ciri kulit tebal. Terus ada pilihannya mempunyai folikel rambut, mempunyai kelenjar keringat. Nah, yang mana yang betul? Dia punya folikel rambut atau kelenjar keringat? Kalau kulit tebal. Keringat. Ya kok masih mikir panjang sih ya? Coba aja lihat di telapak tangannya, ada nggak rambutnya? Kira-kira telapak tangan siapa yang punya rambut? Nanti kalau misalnya ada yang jawab itu, misalnya ada ujian praktikum, tolong ditunjukin rambut yang ada di tangannya ya. Telapak tangan atau telapak kakinya gitu ya. Mungkin dia ini di kulitnya punya rambut gitu di telapak kakinya. Oke, ini secara histologis cukup berbeda ya. Kita lihat di sini kalau kulit tebal itu nggak terlalu banyak aneksa kulitnya, tapi kelenjar keringat dia ada. Nah ini yang bolong-bolong di permukaan ini adalah muara dari kelenjar keringatnya. Terus epidermisnya itu lebih tebal. Ya, ini terus ada lapisan keratinnya juga lebih tebal. Kalau kulit tipis itu adneksanya lebih lengkap ya, ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea, Nah ini kemudian ada musculus arrector pili. Nah itu di kulit tipis ya adanya. Epidermisnya juga lebih tipis. Kelenjar keringatnya ada nggak di kulit tipis? Ada ya. Oke, ini reseptor pada kulit. Tadi sebagian besar udah saya singgung, nanti kalian baca aja supaya waktunya nggak habis di sini. Ini ya, nanti kalian bisa baca. Jadi ini adalah Pacini tadi, corpusculum Pacini untuk meraba tekanan kuat. Kemudian ada juga Meissner untuk sentuhan. Kemudian Merkel tadi di epidermis ya. Nah, kemudian yang putih-putih ini apa? Ujung saraf tanpa selaput, ujung saraf terbuka. Jadi di kulit kita itu banyak sekali saraf-saraf yang ujung saraf yang dia nggak punya ini ya pembungkus ya. Tidak ada pembungkus, jadi kalau ada rangsang dia akan cepat sekali gitu ininya dihantar. Dia ada di ngelilingi folikel rambut nih kalau kita lihat, kemudian hampir di seluas penampang kulit itu dia tersebar. Makanya kalau misalnya kulit kalian tergores sedikit aja, perihnya sakit banget kan. Nah karena itu tadi banyak sekali ujung saraf terbuka ini. Kalau rambut kalian dicabut kan sakit banget kan. Nih, karena ada sarafnya juga tuh di situ. Ini bentuknya. Ini kalau kalian lihat ini bentuknya kayak bawang yang berlapis-lapis gitu ya. Itu adalah Pacini. Dia di dermis dalam. Ada dingin, corpuscular Krause, Meissner sentuhan, kemudian ini ya, ujung saraf terbuka untuk rasa nyeri. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Harus sedikit lagi ya. Berikutnya adalah adnexa kulit atau struktur tambahan dari kulit. Nah, semua struktur ini itu merupakan turunan dari kulit ya. Jadi komponen penyusunnya itu kurang lebih sama dengan kulit.
Tapi nanti dia ada modifikasi. Yang pertama kelenjar sudorifera. Kelenjar sudorifera ini kelenjar apa? Kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini ada yang terbagi menjadi dua. Ada yang ekrin, ada yang apokrin. Kalau ekrin itu apa? Masih ingat nggak? Sekretnya biasanya lebih cair, lebih encer. Kalau yang apokrin dia lebih kental karena ada sebagian dari selnya itu yang ikut dikeluarkan bersama dengan sekret. Tapi kalau ekrin cuma sekretnya itu aja. Nah, kemudian secara struktur dia terbagi menjadi bagian sekretorik dan bagian ekskretorik. Ya, ini kelenjar apokrin, kemudian ini kelenjar merokrin. Dia sebagian besar bedanya itu sebenarnya di lokasi. Kalau merokrin itu hampir di seluruh area tubuh kita itu kelenjar keringatnya itu bersifat merokrin. Tapi kalau di bagian ketiak, kemudian di inguinal itu sifatnya apokrin. Dan dia dipengaruhi oleh hormon kalau yang apokrin ini biasanya di ketiak dan di area inguinal itu biasanya dia dipengaruhi oleh hormon. Sedangkan kalau ini kalau yang merokrin di bagian tubuh yang lain itu dia terutama kan air ya, dia lebih cair daripada yang di ketiak, kemudian dia lebih fungsinya itu lebih ke termoregulasi tadi gitu. Jadi dipengaruhi oleh suhu luar gitu, bukan oleh hormon. Nah, kalau pada hewan, kelenjar apokrin ini biasanya berhubungan sama feromon gitu. Jadi kalau misalnya feromon itu tahu kan untuk menarik lawan jenis ya. Jadi dia dikeluarkan untuk menarik lawan jenis. Makanya kalau pada manusia, nah kemungkinan juga berfungsi yang sama gitu. Jadi keringat yang dari ketiak itu kemungkinan juga ada fungsi feromonnya gitu. Jadi mungkin nggak perlu ya dikasih deodoran ya, karena kalau dikasih deodoran kan dia berhenti ya produksi, nanti nggak bisa menarik lawan jenis. Atau kebalikannya, pada manusia justru malah menjauhkan dari lawan jenis gitu ya. Ya itu hipotesis gitu, boleh kalian teliti. Siapa yang lebih berkeringat, mungkin kalian bisa teliti mahasiswa yang lebih berkeringat, lebih banyak pacarnya misalnya gitu kan. Atau mahasiswa yang jomblo cenderung nggak berkeringat gitu kan. Untuk mendukung teori ini gitu. Oke. Nah ini struktur ya, struktur kelenjar sudorifera tadi ada yang sekretorik, ada yang ekskretorik. Kalau yang sekretorik di sini dia punya sel myoepitel. Jadi ada sel selain sel sel kelenjarnya, dia dilapisi oleh sel kecil yang disebut dengan sel myoepitel. Sel ini nanti fungsinya untuk berkontraksi untuk pengeluaran keringat. Nah ini khasnya untuk bagian sekretorik. Bagian sekretorik ini di bagian dalam ya, yang paling ujung gitu, itu adalah bagian sekretorik. Kemudian yang kedua itu ada struktur ekskretorik. Dia berbentuk tubulus ya. Kemudian dia nggak punya nggak punya myoepitel, dan kemudian lumennya itu lebih kecil daripada lumen yang sekretorik tadi. Karena memang kan fungsinya untuk ngalirin sekret aja. Kalau yang tadi kan untuk memproduksi dan menampung sekret yang udah dibentuk. Kemudian nanti dia akan menyalurkan sekretnya itu. Jadi secara histologis juga menyokong fungsi tersebut. Oke, itu kelenjar sudorifera. Berikutnya kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini kelenjar apa? Kelenjar minyak. Kalau yang kita sebut sebagai komedo itu sebenarnya adalah kelenjar sebasea ini, tapi sekretnya karena dia teroksidasi, jadi dia
membentuk komedo ini, menyumbat saluran kelenjar sebasea jadi terbentuk komedo. Gitu. Nah, kelenjar sebasea ini jadi dia tipenya adalah holokrin ya. Artinya apa? Ya, jadi sekretnya itu dikeluarkan bersama dengan selnya. Jadi karena dia itu berasal dari epidermis, berasal dari turunan dari epidermis, jadi sifatnya juga sama dengan epidermis. Sel-sel yang di bagian bawah itu dia bersifat mitotik, jadi dia akan menggantikan sel-sel yang ada di atasnya. Sel-sel yang paling permukaan itu nanti akan lepas. Nah, tapi bedanya kan kalau keratinosit di kulit itu kan dia memproduksi keratin ya. Kalau di sini dia memproduksi minyak itu tadi sebum. Gitu. Jadi makin ke permukaan nanti dia akan makin banyak kan sebumnya, kemudian dia akan terlepas. Kemudian sekretnya akan ikut dikeluarkan bersama dengan selnya ini. Makanya sekret kelenjar sebasea itu kan lebih padat ya. Minyaknya itu nggak cuma minyak yang kayak ya minyak bukan berbentuk cair, tapi ada komponen padatnya juga. Karena ada selnya juga di situ gitu. Dan dia kalau misalnya teroksidasi atau misalnya dia kemudian nanti ada infeksi sekunder dengan bakteri yang ada di kulit, itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat gitu. Jerawat itu kan karena muara dari kelenjar sebasea ini ketutup, bisa karena debu, kuman gitu kan. Kemudian nanti sekretnya yang harusnya keluar jadi tertumpuk di sini, dia akan lebih gampang mengalami sehingga nanti akan menimbulkan peradangan sehingga jadi timbul jerawat itu. Kalau misalnya permukaannya bersih, maka nggak akan timbul jerawat gitu. Jadi proses pengeluarannya lancar. Tuh. Nah, kelenjar sebasea ini kan fungsinya untuk melembabkan kulit ya karena dia menghasilkan minyak itu tadi. Jadi kalau misalnya produksinya kurang, itu kulitnya juga akan jadi kering gitu. Kalau misalnya banyak sel kulit mati yang numpuk, itu juga akan menyebabkan bisa jadi akan menyumbat muara dari kelenjar sebasea ini juga gitu. Itu juga bisa jadi predisposisi jerawat juga jadinya. Nah, kita harus menjaga kebersihan kulit, selain itu juga melakukan eksfoliasi secara rutin gitu. Nah, ini yang kalian sebut pori-pori itu ini muara dari rambut atau folikel rambut kelenjar sebasea ini itu pori-pori ya. Oke, pengeluarannya dipengaruhi oleh hormon juga. Jadi pada saat pubertas biasanya kelenjar ini akan lebih aktif sehingga lebih gampang juga dia kalau terjadi penumpukan itu biasanya terjadi jerawat juga lebih gampang. Oke, berikutnya struktur tambahan lainnya adalah rambut dan folikel rambut. Rambut itu juga berasal dari epidermis ya, yang mengalami modifikasi. Jadi nanti strukturnya juga sama kayak kulit, ada dermis, ada epidermis. Yang mana yang epidermis? Yang helai rambutnya itu sebenarnya komponen epidermis, keratin sebenarnya. Nanti di akar rambutnya itu ada komponen dermisnya, gitu. Jadi nanti sifatnya juga sama kayak sifat epidermis dan dermis gitu. Bedanya kalau di kulit kan dia tereksfoliasi ya epidermisnya, keratinnya secara rutin akan mengalami desquamasi atau pengelupasan ya. Tapi kalau di rambut dia akan terakumulasi, jadi dia memadat gitu. Keratinnya memadat membentuk rambut.
Ini bagian-bagiannya kalian bisa baca, yang penting kalian tahu yang mana komponen dermis dan epidermisnya. Nah, ini di bagian akar rambut ini ada, ini kalau kalian lihat ini kan ada yang bagian yang lebih ungu, ini adalah sebenarnya adalah epidermis bagian basal gitu. Kemudian dia mengalami modifikasi ya, makin ke atas kan dia makin banyak tuh keratinnya. Nah, makin ke permukaan itu keratinnya akan memadat, makin lama makin banyak membentuk rambut gitu ya. Kemudian, nah di bagian bawahnya ini adalah komponen dermisnya. Di sini ada pembuluh darah dan jaringan ikat, gitu ya. Bagian-bagiannya ini ada internal root sheath, akar rambut internal, ada external root sheath atau akar rambut eksternal. Kemudian ada papila. Ini adalah komponen dermis tadi ya, papila. Kemudian ada hair bulb dan lain-lain. Nah, ini satu komponen ini kita sebut sebagai folikel rambut. Nah, kemudian di dekat folikel rambut biasanya kita temukan ada struktur otot polos. Nah, kalau kalian amati ini ya seperti otot polos. Apa ciri-ciri otot polos? Bentuknya apa? Spindle, fusiform. Intinya satu di tengah. Nah, kalau kalian amati strukturnya seperti itu. Jadi spindle-like, terus intinya satu di tengah. Nah, itu kalau terus warnanya tuh sama kayak kolagen ya, padat ya, warnanya merah gitu ya, tapi bentuknya spindle-like. Nah, ini adalah musculus erector pili. Jadi dia otot polos yang fungsinya untuk menggerakkan rambut. Kalau misalnya dia dipengaruhi oleh saraf simpatis ya. Jadi bukan otot yang bergerak secara volunteer, tapi dia involunteer. Oke, berikutnya kuku sama kayak struktur yang lain, jadi dia merupakan modifikasi dari kulit ya. Jadi ada komponen epidermis dan juga dermis. Ini. Jadi di bagian nail body ini nanti bagian permukaannya itu dia akan membentuk keratinnya akan membentuk kuku gitu. Hyponychium ini terminologi ya. Hyponychium, kemudian hyponychium, kemudian yang putih-putih di ujung kuku, di pangkal kuku itu disebut dengan lunula. Oke, ini bisa kalian baca dasar kuku ini ada matriks yang aktif bermitosis karena dia sebenarnya sifatnya kayak ini ya, kayak epidermis bagian basal. Kemudian bagian permukaan eponychium, kemudian ada lunula itu membentuk kuku seperti bagian keratin dari epidermis. Oke, kemudian di pan kuku, kemudian hyponychium. Oke, berikutnya vaskularisasi kulit ya. Kita lihat di gambar ada dua plexus yang menyusun vaskularisasi dari kulit. Ada plexus yang letaknya antara dermis retikular dan dermis papillary. Itu tadi namanya apa? Plexus papillary. Kemudian ada yang letaknya di dermis bagian dalam atau di antara dermis retikular dan hipodermis atau subkutan disebut dengan plexus cutaneus gitu. Nah, ini fungsinya itu tadi untuk termoregulasi ya, mengatur kehilangan panas dari tubuh kita. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi kulit dan aneksa. Oke.
Kayaknya demikian histologi dari kulit untuk hari ini, materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan ketemu di praktikum tentang kulit. Sebenarnya nanti akan ada 2 preparat, kulit tebal dan kulit tipis. Preparatnya sebenarnya ada 2, tapi nanti di dalamnya kan ada banyak ya, ada banyak komponen gitu. Ada adnexa, ada dermis, epidermis, kemudian ada struktur-struktur yang ada di dalamnya itu nanti harus bisa kalian identifikasi gitu. Jadi intinya gini, setelah kalian belajar histologi ini, histologi kulit, nanti pada waktu kalian mengaplikasikannya di blok-blok yang lebih atas, itu kalian akan lebih gampang nyambung-nyambunginnya gitu. Nanti kalau mau memilih obat, kalau mau memberikan terapi pada pasien, itu kalian akan lebih tepat gitu ya, karena kalau kalian paham histologi normal dari tubuh kita. Gitu. Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ketemu lagi nanti di praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.